Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga saat ini teman-teman yang sedang menonton dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kami ingin memaparkan suatu hal, dan hal tersebut berkenaan dengan tugas ujian akhir semester kami untuk mata kuliah Sains Dasar atau Basic Science. Nah, untuk tugas yang kami paparkan ini berkenaan dengan produk bioteknologi khas daerah kami, khususnya daerah Kalimantan Tengah ya. Dan izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan siapa sih saya ini. Dan seperti yang pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Gilbert Lamodang. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia dari Universitas Pelita Harapan. Namun di sini saya tidak sendirian ya teman-teman, yang akan memaparkan suatu hal terkait tugas kami. Di sini saya ditemani sama rekan saya yang bernama Ronald Edwin. Ini dia orangnya. Boleh teman Ronald Edwin untuk menyapa teman-teman sekalian yang sedang menonton. Oke, dipersilakan. Shalom, perkenalkan saya Ronald Edwin, mahasiswa program studi bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Oke, jadi gimana nih Ronald? Kita mau buat tugas seperti apa nih untuk produk bioteknologi kita? Tentunya produk yang akan kami buat ini merupakan suatu produk yang memiliki suatu inovasi. Boleh disampaikan teman kita, Ronald? Oke, brother. Jadi, kami itu akan membuat produk bioteknologi fermentasi, yaitu produk bioteknologi khas Kalimantan Tengah, yaitu wadi. Namun kami ganti bahan dasarnya menjadi wadi ayam, seperti itu. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Ronald. Jadi, kami ini akan memaparkan suatu produk bioteknologi berkenaan dengan makanan khas daerah Kalimantan Tengah. Jadi, kami berdua ini adalah salah satu mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Tengah, seperti itu. Dan untuk makanan khasnya merupakan makanan yang bernama wadi. Oke, untuk lebih jelas lagi, saya ingin memperkenalkan dulu apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu. Oke, bioteknologi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan hewan dalam untuk membuat suatu barang dan jasa, seperti itu. Oke, jadi untuk produknya telah kami sampaikan apa tadi, dan untuk proses dan penjelasannya akan kami jelaskan di dalam isi video ini. Dan jika penasaran teman-teman, mari tonton dan simak sampai akhir ya. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan apa itu produk bioteknologi. Sekarang kita akan cari tahu atau kenalan sama apa itu produk bioteknologi wadi atau wadi ayam di sini. Nah, apa sih itu wadi ayam? Wadi ayam itu adalah inovasi dari produk bioteknologi khas Kalimantan Tengah, yang dimana wadi ini biasanya itu merupakan wadi jenis protein ikan. Nah, wadi sendiri itu apa sih? Jadi kita kenalan dulu sama wadi. Wadi itu adalah produk bioteknologi konvensional berupa fermentasi protein. Biasanya itu proteinnya itu berupa ikan. Nah, dengan garam dan beras yang disangrai halus sebagai bahan dasar atau sebagai bumbu dalam hal ini. Nah, kenapa sih harus diwadi? Kenapa nggak dikulkasin aja? Nah, pada zaman dulu orang-orang Kalimantan itu nggak punya kulkas. Jadi, kami itu membuat satu produk yang bisa bertahan lama dari protein-protein yang ada gitu. Yang biasanya dipakai itu banyak gitu, nggak cuman ikan. Nah, kami sebagai generasi penerus dari orang-orang di Kalimantan Tengah itu ingin mencoba rasa yang baru gitu. Karena ayam sendiri belum pernah dijadikan wadi, kami memakai kesempatan ini untuk berinovasi. Nah, apa sih keuntungan dari produk bioteknologi wadi? Yang pertama itu produk wadi itu bertahan itu berbulan-bulan, ada yang 3 bulan bahkan 6 bulan seperti itu. Jadi sangat lama. Dan apa juga sih manfaatnya yang lain dari wadi? Nah, karena wadi ini merupakan produk yang difermentasi, nah maka protein yang difermentasi itu atau ikan atau daging apa itu seperti itu menjadi lebih kaya. Tidak hanya lebih kaya secara cita rasa atau aroma, tapi juga menjadi lebih kaya secara manfaat, nutrisi, maupun gizi-gizi yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah mengetahui ya gambarannya seperti apa sih makanan wadi itu, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Ronald tadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa motif dan alasan kami dalam membuat produk inovasi ini, yaitu produk inovasi terhadap makanan wadi, makanan khas daerah Kalimantan Tengah. Namun, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa
arti dari kata inovasi atau inovasi produk lah bisa dikatakan. Jadi inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha atau pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Bisa dikatakan inovasi itu sebagai pembaruan terhadap produk yang lama, seperti itu. Dan untuk motifnya sendiri, dalam kami membuat inovasi ini, yaitu yang pertama adalah membuat dengan bahan yang berbeda dari yang biasanya. Jika teman-teman telah mengetahui, saya rasa ya teman-teman jika dari daerah Kalimantan Tengah, udah tahu nih bagaimana bahan untuk membuat makanan wadi. Jadi umumnya itu kan makanan wadi itu dibuat dengan bahan ikan. Jadi berbagai jenis ikan itu ada atau bisa dibuat menjadi makanan wadi. Nah, jadi di produk inovasi kami ini, kami ingin membuat produk yang berbeda seperti itu, dengan bahan yang berbeda. Walaupun prosesnya juga sama, seperti yang pada umumnya membuat wadi itu seperti apa, tapi di sini kami menggunakan bahan yang berbeda, yaitu menggunakan bahan daging ayam untuk membuat makanan wadi ini. Seperti contoh yang di atas ini, gambar ini, yang di sebelah kiri itu adalah wadi ikan sebelum dimasak seperti itu, sebelum diolah menjadi makanan. Jadi bentuknya seperti itu. Namun di sini kami ingin membuat produk inovasi seperti yang saya dan rekan saya Ronald tadi sampaikan, membuat wadi dengan bahan daging ayam seperti itu. Jadi motif yang pertama adalah seperti itu. Terus yang selanjutnya motif kedua adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Nah, jadi makanan wadi ikan itu di tengah masyarakat sudah diterima sebab merupakan salah satu makanan khas daerah Kalimantan Tengah. Bahkan bisa sampai menjadi olahan yang bisa sebagai oleh-oleh karena merupakan makanan khas daerah Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi kami ingin menciptakan inovasi ini untuk membuat pasar baru di tengah masyarakat. Jika produk ini berhasil, produk inovasi ini berhasil, maka saya rasa dan kami rasa bisa diterima di tengah masyarakat, seperti itu. Terus motif yang ketiga adalah sebagai penelitian untuk membandingkan produk biasanya dengan produk inovasi. Jadi setelah kami melakukan percobaan ini, melakukan pembuatan produk inovasi ini, kami bisa membandingkan bagaimana produk yang lama dengan produk inovasi kami ini, apa aja perbedaannya, apa aja keunggulannya, dan seperti apa sih rasa dan keberhasilan dari produk inovasi ini. Nah, jika teman-teman penasaran, terus nonton ya sampai akhir videonya bagaimana hasilnya nanti. Oke, terus motif yang keempat adalah sebagai pembelajaran tentang penggunaan jenis daging hewan sebagai bahan produk. Seperti itu. Jadi motif kami yang keempat adalah pembelajaran bagaimana penggunaan jenis daging hewan itu terhadap produk, apakah bisa semua jenis daging hewan itu digunakan untuk membuat makanan wadi ini, seperti itu. Baik, melalui penjelasan sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui apa motif dan alasan kami dalam membuat produk inovasi yaitu wadi berbahan dasar ayam ini. Nah, sekarang saya ingin memaparkan apa tujuan dan harapan kami untuk membuat produk inovasi ini. Oke, untuk tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas produk makanan. Jika telah diketahui sebelumnya bahwa produk pada umumnya itu kan berbahan dasar ikan, dan untuk makanan wadi ini sendiri itu dapat bertahan hingga beberapa bulan setelah diolah seperti itu. Jadi dapat dikonsumsi lah walaupun sudah beberapa bulan itu udah dibuat seperti itu. Namun ketika udah mencapai pada bulan-bulan tertentu, udah beberapa bulan nih makanannya, terkadang ikannya sendiri memiliki tekstur yang udah rapuh dan terkadang hancur seperti itu. Dan kami berharap melalui produk dengan bahan dasar ayam ini mampu meningkatkan kualitas produk makanannya. Sebab bahan dasar daging ayam itu memiliki tekstur yang lebih padat, yang lebih keras ketimbang bahan dasar dari ikan seperti itu. Jadi melalui produk ini kami harap bisa meningkatkan kualitas produk makanan yang kami buat ini. Terus untuk selanjutnya, tujuan kami adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Oke, jadi harapan kami melalui video ini, produk yang kami paparkan ini boleh menjadi pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang bisa dipasarkan secara luas di tengah masyarakat, seperti itu. Terus untuk tujuan yang tiga adalah mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Terus yang selanjutnya adalah mengganti produk dan meningkatkan efisiensi produk. Jadi alasan kami mengapa menggunakan daging ayam, sebab daging ayam itu mudah sekali ditemukan di pasaran seperti itu. Jadi untuk harganya sendiri, terkadang di perkotaan harga ayam lebih murah dibandingkan harga ikan sungai. Jadi melalui bahan dasar daging ayam ini bisa meningkatkan efisiensi produk untuk pembuatannya sendiri. Oke, terus yang selanjutnya membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Jadi melalui produk yang kami buat ini, makanan khas yaitu daerah kami, Wadi ini boleh meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, boleh menjadi produk yang dapat dijual sebagai olahan pangan atau menjadi suatu oleh-oleh untuk orang rumah seperti itu jika di perjalanan. Terus yang selanjutnya adalah menjadikan produk ini sebagai variasi dari makanan khas daerah. Dan yang terakhir adalah kami ingin pendengar mengenal proses pembuatan produk bioteknologi Wadi ini. Nah, meskipun teman-teman nggak berasal dari daerah Kalimantan Tengah, namun di sini kami memaparkan dengan jelas gimana sih proses pembuatan Wadi itu dengan bahan dasar ayam. Ya, meskipun nggak dengan bahan dasar ayam ataupun ikan. Alat dan bahannya siapin beras, pisau, toples, mangkok, blender, wajan sama spatula. Langkah pertama yaitu siapkan daging ayam yang telah bersih, dan setelah itu potong daging ayamnya dengan bentuk potongan kecil-kecil. Oke, setelah dipotong lalu masukkan potongan daging ayam tersebut ke dalam mangkok. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita taburkan garam pada daging ayam tadi. Dan kita coba menghaluskan atau mencampurkan dagingnya sampai merata pada daging ayam tersebut. Baik, langkah yang selanjutnya adalah kita menyangrai beras di wajan hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah, jika warnanya sudah mulai kecoklatan, berarti berasnya sudah siap untuk digunakan pada langkah yang berikutnya. Nah, teman-teman melihat kan ada perubahan pada warna berasnya? Nah, lanjut setelah disangrai tadi, lalu berasnya kita haluskan menggunakan blender. Ingat ya teman-teman, ketika memblender atau menghaluskan berasnya dengan blender, beras yang dihaluskan itu teksturnya jangan sampai terlalu halus. Jadi teksturnya itu masih ada kasar-kasar dan seperti pasir, seperti itu. Jangan sampai terlalu halus. Langkah yang keenam, kita akan membaluri daging ayam tadi dengan beras yang sudah dihaluskan tadi. Pastikan daging ayam tadi tercampur rata dengan beras yang sudah dihaluskan hingga potongan daging ayam itu tertutup rata, dan setelah dihaluskan atau dicampur merata, daging ayam dimasukkan ke dalam toples. Baik, kita masukkan sedikit beberapa beras yang sudah halus tadi ke dalam toples untuk menutupi potongan daging ayam yang ada di dalam toples. Dan untuk tahap terakhirnya, kita tutup toples tadi yang berisikan daging ayam dan yang telah dilumuri oleh beras yang sudah dihaluskan. Kita menunggu proses fermentasinya. Dan untuk proses fermentasinya berlangsung hingga 1 minggu. Nah, seperti inilah hasilnya. Walaupun tanpa dibumbui, ini dia sudah seperti ayam yang sudah dibumbui, dan ini akan lezat. Nah, kita akan coba nanti. Ini anunya tadi, ayamnya.
Enak. Oke, melihat hasil review bagaimana rasanya oleh teman kita Ronald Edwin, dapat dikatakan bahwa produk ini berhasil. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, melalui percobaan, melalui inovasi, melalui apa yang kita sampaikan hari ini, kita bisa lihat satu korelasi yang jelas antara Alkitab dan apa yang kita lakukan hari ini. Yaitu kita bisa lihat dari Kejadian 3 ayat yang ke-17b sampai ke yang ke-18 yang bunyinya, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang manusia yang telah dibuang dari Taman Eden, atau manusia yang telah dikutuk oleh Allah seperti itu. Namun dari ayat ini juga Allah itu sebenarnya tidak hanya mengutuk, namun juga memberikan satu mandat yang jelas yang berlaku sampai pada saat kita hari ini, yaitu kita itu harus bersusah payah untuk melakukan sesuatu, untuk menjadikan suatu rezeki. Seperti kita membuat wadi, itu kita jual dan itu bisa jadikan rezeki seperti itu. Dan itu merupakan bagian dari perintah Tuhan juga. Dan semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan. Dan kita bisa membuat sesuatu yang tidak berguna, useless gitu, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang sesuatu yang bisa menghasilkan. Yang mungkin bagi beberapa orang kayak ayam itu memang bukan hal yang percuma, bisa dibuat hal apa aja. Namun kan membuat variasi baru dari hal ini merupakan juga sesuatu yang menghasilkan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang atau apapun yang bisa jadi makanan seperti itu, kayak kita kan biasanya beras itu cuman kita pakai untuk jadi nasi. Nah, beras juga bisa kita pakai untuk buat ini, seperti itu, buat itu. Atau garam yang biasanya untuk menghasilkan cuman menghasilkan makanan, kita bisa buat untuk menjadi bahan pengawet yang bisa membuat suatu makanan bertahan lebih lama, lebih panjang. Dan dari ayat ini juga kita tuh dituntut dengan upaya supaya bisa mengusahakan hasil bumi dengan baik seperti itu. Demikian penyampaian materi kami. Terima kasih.